Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika pelantikan Khalifah Hisham bin Abdul Malik, ada seorang tabi'in ulama yang mendatangi istana. Kisah ini bisa Anda rujuk di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Lalu datang kepada khalifah seorang tabi'in yang bernama Atha bin Abi Rabi'ah. Ketika ditanyakan keperluannya apa, dia bilang ingin berjumpa dengan khalifah. Khalifah itu pemimpin, Pak. Kalau di kita mungkin presiden gitu ya. Datang berjumpa dan kemudian berjumpa dengan khalifah, mempersilakan hadir ya, lalu ditanyakan maksudnya apa. Lalu sang Atha bin Abi Rabi'ah berkata, "Wahai khalifah, sekarang kau telah dilantik menjadi khalifah dan hendaknya kamu mengutamakan kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat. Dan jangan tinggalkan masyarakat. Dan penuhi hak hajat orang banyak. Sekarang berpesan kepadamu agar engkau segera menyantuni para fakir, miskin di negerimu." Ucapan seorang ulama kepada khalifah. Khalifah ini pemimpin dunia, Pak. Lebih tinggi dari jabatan seorang pemimpin regional. Perhatikan para fuqara masakin yang menjadi tanggung jawabmu. Bagikan seluruh keperluan yang ditunggu-tunggu oleh fakir miskin. Dan jangan bebani mereka semua dengan pajak upeti yang tinggi. Sekalipun mereka adalah orang kafir zimmi, jangan kau bebani mereka dengan pajak-pajak yang tinggi. Luar biasa, Pak. Seorang ulama memberikan nasihat kepada khalifah ya. Kalau saja ada ulama seperti ini ya, dan ada khalifah yang bisa menerima nasihat, Pak. Apa yang menjadi cita-cita bangsa ini insya Allah akan terpenuhi. Lalu khalifah tanya, adakah pesan yang kau ingin sampaikan lagi ya apa? Kata khalifah, ada. Wahai khalifah, hendaklah engkau menjadi pemimpin yang adil dan bertakwa. Oh, poinnya di situ, Pak. Hendaklah engkau menjadi pemimpin yang adil dan bertakwa. Karena sesungguhnya engkau dilahirkan sendiri dan kelak engkau akan mati sendirian. Engkau akan tinggal di kuburan sendirian. Engkau akan dibangkitkan dari kubur sendirian. Dan engkau akan dihisap kelak nanti sendirian. Seluruh orang-orang yang di dekatmu, orang-orang kepercayaanmu, orang-orang yang telah kau berikan jabatan di sekitarmu, bahkan keluargamu, tidak akan ada satu pun yang menemanimu. Khalifah Hisham bin Abdul menangis mendengarkan itu, Pak. Menangis dia. Mendengarkan nasihat dari seorang ulama. Kamu dilahirkan sendiri, kelak kamu pun akan mati sendiri. Di kuburan kamu tinggal sendirian. Tidak ada yang bisa menemani sekalipun mereka telah kau berikan jabatan. Masya Allah. Itu nasihat luar biasa. Sampai menangis khalifah, Pak. Di hadapan Atha bin Abi Rabi'ah. Selesai itu sudah dia pamitan. Di depan pintu istana ada seorang staf khalifah itu membawa sekantong emas, Pak. Ya Atha bin Abi Rabi'ah, ada titipan dari khalifah untukmu.
diberikan kepada Atha bin Abi Rabi'ah itu sekantung emas. Apa jawab Atha bin Abi Rabi'ah kepada petugas tadi itu, pada staf? Dia kutip surat Asy-Syura ayat 127. Dia bacakan di depan staf tadi. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Tidaklah sepantasnya aku menerima atau meminta bayaran dari kalian, dari pemimpin. Tidaklah pantas aku menerima bayaran semacam ini, karena sesungguhnya bayaranku jauh lebih besar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta. Coba tuh Pak, ya. Ada kira-kira ulama kayak gini nih, dekat-dekat dengan istana, dia bilang wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Saya nggak perlu dibayar, bayar dari Allah Subhanahu wa taala. Susah Pak, nah, susah ngasih nasihat seperti itu. Oleh karena itu kadang-kadang pemimpin itu suka bercita-cita bombastis. Bagus saja sih, bagus saja ya. Punya khalifah, punya angan-angan ya, melambung tinggi itu. Ya. Bahkan kata para pengamat, kelihatannya berat, ya. Karena orang-orang di sekitar khalifah yang sekarang ini, ya, itu orangnya itu aja, ya. Yang kapasitas kemampuannya udah orang ketahui. Bertahun-tahun mereka tuh berkutat di istana, ada sekitar istana itu, dan begitu-begitu aja. Sehingga apa yang menjadi harapan pemimpin kita yang baru ini Pak, ya, dengan begitu tingginya tuh, ya. Sebagian para pengamat berat, ya, pesimis. Kalau orang-orang di sekitarnya masih tetap itu saja. Tapi sekalipun demikian Pak, Islam mengajarkan, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Pak, kata beliau, Rasul berkata, man akrama sultanallahi fid dunya akramahullahu yaumal qiyamah. Wa man ahana sultanallahi fid dunya ahanahullahu yaumal qiyamah. Rasul berkata itu Pak, barang siapa yang menghormati para pemimpin di dunia nih, memuliakan pemimpin di dunia, menghormati pemimpin di dunia, pemimpin kita nih, maka nanti pada hari kiamat kita akan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun pemimpin itu mungkin, ya, sekalipun dia berasal dari budak, kalau pemimpin, Rasul ajarkan Pak, supaya kita menghormati dia, ya, memuliakan dia. Dengan begitu nanti hari kiamat kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Pak, kata Rasulullah, barang siapa yang mengejek pemimpin, melecehkan pemimpin, menghina pemimpin di dunia ini, menjelek-jelekan pemimpin di dunia, pemimpin kalian, ya, pemimpin kita, maka kata Rasulullah, nanti hari kiamat engkau akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau akan dilecehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Pak, Islam mengajarkan ini semua Pak. Lalu kemudian kata Auf bin Malik Pak, hadis Imam Muslim, nanti Bapak bisa rujuk di kitab-kitab sahih ini Pak ya. Hadis yang saya sampaikan ini, kata Auf bin Malik, ya, Rasul berkata, khiyarukum a'immatikum, ya,
Pemimpin yang terbaik yang Allah kirimkan bagi kalian, ya, yang Allah berikan kepada kalian, kata Rasulullah, tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Pemimpin yang kau senangi dan dia pun senang kepada kalian. Jadi pemimpin yang rakyat semua senang kepada pemimpin itu, dan pemimpin pun senang kepada rakyatnya. Kalau kita lihat sih ini sudah bisa dipenuhi, ya. Rakyat senang dengan pemimpin ini dan pemimpin juga senang dengan rakyatnya. Yang kedua, kata Rasulullah, hendaklah engkau mendoakan pemimpin yang ada pada dirimu itu. Pemimpin yang ada di negeri itu kamu doakan agar baik. Dan pemimpin yang baik juga mendoakan rakyatnya. Jadi kalau kita sebagai rakyat pengen punya pemimpin yang baik, Pak, Rasul ajarkan dia, senangi dia, ya, dan doakan dia, doakan pemimpin itu. Kalau kita pengen punya pemimpin yang baik, kan kalbu orang itu ada di tangan Allah, Pak. Nah, hati setiap orang itu ada di tangan Allah. Kita sering berdoa tuh pada setiap akhir tasyahud akhir itu, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa fi ta'atik. Ya Rabb, semoga ya Rabb, engkau zat yang maha membolak-balikan hati itu, semoga hati pemimpin itu berubah, ya, senang pada rakyatnya, rakyat juga senang pada kita. Rakyat mendoakan pemimpin, pemimpin juga mendoakan rakyatnya. Itu hanya bisa dengan doa. Ada seorang tabi'in bernama Fudail bin Iyad, Pak. Tabi'in ini sangat terkenal. Dulunya bekas preman, Pak. Fudail bin Iyad bekas preman, luar biasa. Badung, ya, perampok, Pak. Sampai suatu ketika dia merampok di rumah seorang wanita, dia naik ke atas genteng itu, ya, jatuh, Pak. Karena plafon genteng itu mungkin tidak kuat, dia mau masuk daerah itu, jatuh berat di depan seorang wanita muslimah yang sedang baca Quran. Coba jatuh, ya, di depan seorang wanita yang sedang baca Quran. Dan di sana diucapkan kalimat surah At-Taha itu seperti kisah Umar bin Khattab, yang juga dulunya preman, ketika mendengar surat At-Taha masuk Islam. Sama dengan Fudail bin Iyad, jatuh dari plafon karena mau merampok tuh di hadapan seorang wanita yang sedang membaca Quran, ya, menangis, Pak. Dan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi seorang ulama besar, Fudail bin Iyad. Jadi kalau kita pun punya cita-cita pengen jadi orang baik, Pak. Para tabi'in membuktikan, sekalipun dulunya badung, ya, jahat, nakal, tapi Allah rubah dia mendapatkan hidayah. Nah, hadis ini saya bawakan dari ucapan Fudail bin Iyad. Apa kata beliau? Lau anna li da'watun mustajabatun ma surituha illa alal imam. Kata Fudail bin Iyad, kalau sekiranya aku punya satu doa yang mustajabah, satu-satunya doa, ya, yang dia miliki, yang kemudian doa itu mustajab, maka doa itu tidak akan kuberikan kepada orang lain kecuali hanya kepada pemimpinku, ya, khalifahku, imamku. Fudail bin Iyad, ya. Kalau kita punya doa yang terbaik, doakan pemimpin itu supaya jadi baik, ya. Doakan. Aduh, nggak bisa doanya, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Indonesia, pokoknya yang baik aja lah. Sekalipun para ulama seperti Imam An-Nawawi dalam Syarah Riyadhus Shalihin mengajarkan doanya, mungkin juga riwayat dari Nabi, ya. Apa di antaranya? Saya akan bacakan doanya. Allahumma aslih a'immatana wa ulati umuril muslimin. Artinya,
Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga saja Engkau perbaiki jiwa, mental, karakter pemimpin kami itu, agar dia mau berbuat baik kepada rakyat. Coba tuh. Sekalipun ini berasal dari Imam An-Nawawi, mungkin dari Rasulullah SAW. Saya tidak menemukan sih rujukan hadisnya, tapi ini bisa dibaca di kitab-kitab besar. Kemudian lanjutkan lagi oleh beliau, Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa shol islami wal muslimin. Ya Rabb, ya Allah Tuhan kami, berikanlah kepada pemimpin kami itu taufik dan hidayah. Ya, taufik dan hidayah agar dia bisa menyelamatkan Islam dan kaum muslimin. Coba tuh pemimpin Islam begitu. Wa'inhum alal qiyami fi mahamihim kama umirtu ya rabbal alamin. Ya Allah Tuhan kami, aku mohon kepada agar Engkau memberi pertolongan kepada pemimpin kami itu, agar diberikan pertolongan untuk bisa menegakkan kemaslahatan, kebaikan ya di tengah masyarakat yang Engkau telah perintahkan ya Rabb. Luar biasa Pak hadis ini Pak. Dia punya narasi doanya itu. Saya kadang-kadang takjub ya. Orang-orang dulu Pak. Ya. Ahli-ahli sastra itu luar biasa Pak. Kagum saya. Kemudian beliau lanjutkan, Allahumma ba'id, ya Allah, jauhkanlah ya para pemimpin kami itu ya anhum bitanatassu wal mufsidin, jauhkanlah ya Rabb pemimpin kami itu dari orang-orang di sekitarnya yang buruk dan punya maksud jelek. Orang-orang di sekitar khalifah itu diminta ya kepada Allah agar dijauhkan mereka itu ya. Terutama orang-orang yang jelek, para pembantu, para menteri itu yang jelek-jelek, yang kan tidak tahu niat dalam hatinya Pak. Orang kan mengukur kinerja itu dari yang nampak. Kata Rasulullah, nahnu nahkum bil zawahir. Kami ini kan menilai orang itu cuma yang nampak Pak. Sama khalifah juga punya kemampuannya menilai orang itu hanya dari yang nampak, tapi yang dalam hatinya kan nggak tahu kita Pak. Ya. Buktinya saja sudah kita bisa saksikan betapa beratnya bangsa ini menghadapi tekanan-tekanan asing. Ya. Oleh karena itu ulama mengajarkan supaya orang-orang yang jelek itu ya dijauhkan dari khalifah. Kemudian dilanjutkan lagi, waqarrib ilaihim ya ahlal khairi wan nasihin, dan dekatkanlah ya Rabb pemimpin kami itu dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang senantiasa memberikan nasihat kepada pemimpin kami ya Rabb. Ini Islam mengajarkan ini semua. Jadi kita juga tidak boleh juga a priori dengan pemimpin yang baru nih Pak. Tetap kita harus ada optimis sekalipun memang berat. Ya kalau penguasa khalifah kan gampang Pak. Ya naikin pajak untuk mendapatkan pendapat itu, naikin pajak, naikin bensin, naikin listrik, naikin BBM, gampang ya. Tapi kan sebagai rakyat ini berat Pak. Berat menghadapinya. Wah kan cuma bensin, cuma gas, iya. Tapi kan implikasinya multiplier efeknya kemana-mana Pak. Sekarang saya harga beras sudah melambung tinggi. Apalagi kalau pajak dinaikkan lagi jadi 12%. Semakin berat beban rakyat, beban masyarakat. Oleh karena itu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar pemimpin khalifah kita ini ya, seperti yang narasi doa tadi, jadi pemimpin yang baik, disenengin rakyatnya dan mencintai rakyatnya, didoakan rakyatnya dan mendoakan rakyatnya, dan dijauhkan dari orang-orang yang buruk di sekitarnya dan didekatkan dengan orang-orang yang baik di sekitarnya. Satu hal lagi sebagai penutup
Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya. Bisa dijumpai dalam kitab Imam Bukhari Muslim. Rasul berkata, "Man ata'ani faqad Allah, wa man asani faqad asa Allah." Barang siapa yang taat kepadaku, Rasulullah ini, maka dia sesungguhnya telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang durhaka kepadaku, maka dia sebenarnya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Barang siapa yang taat kepada pemimpinnya, maka sebenarnya dia taat kepadaku. Kata Rasulullah SAW. Wa man asa amiri faqad asa'ani. Barang siapa yang durhaka kepada pemimpin, maka sebenarnya durhaka kepadaku sebagai Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Pak, sebagai anak bangsa, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya, ada pemimpin, dan kita doakan agar menjadi pemimpin yang baik. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang maaf. Bila bisa belilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.